gangguin saya. Dia bilang apa? Enggak, kamu mah baik-baik. Jadi kalau kalian gak mau digangguin anak cowok yang berandalan, kalian harus tunjukkan diri kamu perempuan baik-baik. Semenjak kalian balik, gitu ya, dia akan pilih-pilih kok. Kalau mau bully, dia akan pilih-pilih. Ya, ingat ya yang cewek ya. Kalau ada cowok yang mau berbuat sesuatu yang tidak baik, dia milih-milih. Yang pertama, jangan kelemar-kelemar. Tahu nggak kelemar-kelemar? Kelemar-kelemar tuh kemayu, gitu ya. Kemayu. Kalau di depan cowok, kamu lembut-lembutin suaranya. Gitu. Sebenarnya cowok nggak suka yang kayak gitu. Ya, tanya aja. Tanya aja gitu. Kayak gitu. Intinya saya sama teman saya. Ternyata pas udah gede, saya nunggu di perempatan Pasar Rebo lampu merah. Tiba-tiba ada preman yang datangin saya. Dia tanya, saya kan jilbab panjang. Citra. Assalamualaikum, udah bilang gitu. Siapa ya? Saya bilang, gue Bedil. Namanya Bedil. Nama samaran. Saya bilang gini, Cik, lo kalau lewat sini di Pasar Rebo kan terkenal juga premannya ya. Kalau kalian kerambutan, pokoknya di daerah Jakarta lah. Kalau di lampu merah itu pasti ada preman-preman. Lo kalau di jalan nama preman atau apa, sebut nama gue 3 kali. Bedil. Saya tuh sampai dilihatin sama orang, tapi orang itu nggak berani deket ke saya. Gitu. Bedil, saya bilang. Nama aslinya dia adalah Rian. Cakep ya? Rian. Udah kecil preman, pas kecil preman, udah gede masih istiqomah jadi preman. Karena apa? Karena gak ada teman yang ngedeketin, gak ada lingkungan yang. Kalau kalian nih kecil-kecil bibitnya udah kayak gitu, jangan sampai. Nauzubillah. Kalau menurut pesan saya, berubah dari sekarang, berubah dari jam ini nih, jam 10 ya, kayak gitu. Terus dia bilang, pokoknya sih kalau digangguin bilang nama gue. Terus ada bapak-bapak yang nyamperin saya, Bu, dia bilang, Mbak digangguin atau Mbak diambil uangnya? Enggak Pak, ya Mbak diapain? Dia bilang gitu. Itu teman kecil saya Pak. Walah Mbak, temennya preman. Itu kisah nyata. Saya janjian sama suami saya, gitu kan, di lampu merah itu. Terus suami saya datang. Suami saya ternyata gini, kamu ngapain ngobrol sama saya, ceritain gitu ya. Ternyata suami saya itu tipe anak laki-laki yang lurus banget dari ketawa. Ternyata pengalaman saya sama teman-teman yang begini itu nggak dirasakan alhamdulillah sama suami saya. Jadi suami saya tuh, kamu punya teman kayak aku waktu kecil. Ya namanya juga teman, saya bilang gitu ya. Jangan bilang saya seperti ini, dari dulunya saya lurus. Tapi saya nggak bangga dengan aib saya ya. Saya punya teman 3 orangnya ini cantik banget. Cantik. Yang satu direkrut jadi sekretaris di DPR, cantik. Yang satu lagi, pokoknya 3 orang cantik ini, terutama yang perempuan ya, dengerin ya. 3 orang cantik ini itu selalu menangis apa? Karena laki-laki. Tapi yang biasa aja siapa? Ya saya jelas. Saya biasa aja. Saya kan maksudnya perempuan itu cantik kalau diakui cantik sama perempuan. Betul nggak? Karena perempuan itu makhluk yang nggak mau disaingi. Kalau ada perempuan cantik terus dia dibilang cantik sama laki-laki, belum teruji kecantikannya. Tapi kalau diakui cantik sama sesama perempuan, dia cantik, gitu ya. Nah, saya mau cerita apa? Yang 2 biasa itu kita punya semboyan, no man, no cry. Ngapain nangisin laki-laki di usia remaja? Terus udah gitu teman saya ini nangisin laki-lakinya, yang menurut saya levelnya nggak saya banget, gitu. Nggak saya, karena saya
Jadi jadi perempuan jangan menangis galau kebanyakan karena laki-laki, dan laki-laki jangan galau kebanyakan karena perempuan. Lanjut ya. Nah, ini menyukai tantangan terus mencoba hal baru. Next itu psikologis. Ini waktunya udah ini. Nah, ini perlu dibahas kali. Oh ya. Saya langsung giniin ya. Don't try. Jangan nyoba. Penakalan. Apa itu penakalan remaja? Next. Merokok. Apa? Nih, menurut BK, siapa yang di sekolahnya ada BK? Aku. Yo, sering datang nggak ke BK? Datang aja, nggak bakal diomelin. Kalau di BK, remaja, kalau penyimpangan remaja, segala perbuatan melanggar aturan dalam masyarakat yang pelakunya dilakukan oleh remaja. Apa aja sih pelanggarannya? Apa aja? Sebelum kenal, merokok, tawuran, terus kayaknya apa banget? Kalau perempuan apa perempuan? Itu nyabu, nyatap bubur. Apalagi? Tawuran. Lanjut. Selanjutnya. Nah, ini betul ya, tawuran. Tawuran dari zaman dulu ada tawuran. Lanjut. Next. Ini narkoba. Ya, jangan coba-coba. Ya, siapa yang udah coba? Saya udah pernah. Enggak, jadi ceritanya waktu terbang ibu saya sakit, saya di Bangkok itu ya, ikut suami saya. Visa saya belum keluar dan sebagainya. Jadi saya shock. Terus akhirnya ke Indonesia untuk jenguk ibu saya. Sampai rumah sakit benar saya shock. Harus butuh obat penenang kayak gitu. Akhirnya dikasih sama dokter. Dokternya itu dokter yang jaga biasa aja. Terus dikasih, emang enak banget rasanya. Terus saya konsul lagi ke dokter yang lain. Saya ganti ya obatnya. Saya bilang itu. Ibu kan mau terbang, mau flight lagi ke Bangkok. Dia bilang, emang kenapa dok? Saya bilang gitu kan. Ibu ada resepnya enggak? Enggak, saya bilang. Dikasih ini aja. Ini masih ke narkoba bu. Nanti kalau ibu di bandara, nanti ibu takutnya ditahan katanya gitu. Wah, jadi selama ini minum narkoba. Tapi ya memang saya stresnya waktu ibu saya sakit. Karena saya mungkin itu ya mabuk pesawat juga. Akhirnya benar-benar butuh penenang. Nah, akhirnya dikasih obat yang benar-benar nenangin. Tapi jantungnya nggak bisa bohongin. Setelah itu udah jantungnya tuh nggak enak kayak gitu. Efeknya sih enak, tapi setelahnya nggak bisa tidur. Setelahnya enak, tapi setelahnya nggak enak gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya diganti obatnya karena itu termasuk dalam psikotropika. Ya ampun, saya bilang, saya emang nggak berkehendak seperti itu gitu ya. Akhirnya diganti sama obat yang mungkin kadarnya lebih. Narkoba, ada lagi cerita tentang tetangga saya. Tetangga saya itu penjual nasi uduk. Kenapa? Iya, maaf ya, itu halal, pekerjaan yang halal. Jangan meremehkan ya. Terus kemudian suaminya itu supir. Yang jadi pertanyaan ya, berbanggalah gitu kalau misalkan ayah ibu kalian ada yang seperti itu. Tapi ternyata anaknya ini dia udah dibiayain sekolah, dia udah dibiayain sekolah, udah di mati-matian lah diperjuangin sama ibunya. Ternyata anaknya ini ditangkap polisi karena ngedarin narkoba. Itu di tetangga saya. Terus apa yang terjadi? Ibunya mohon-mohon ke adik saya karena adik saya ada kerja, bisa ngasih pinjaman, minta tolong pinjaman untuk ke polisi. Coba kalau kayak gitu yang nanggung semuanya siapa? Teman kamu? Teman enggak? Dan temennya lari. Temen yang kenalin itu lari. Coba kalau kamu dikenalinya solidaritas sama teman kamu akan nanggung nggak biaya kamu di penjara? Enggak. Itu yang harus kamu camkan. Ya, dia akhirnya kebawa teman dan ibunya yang pontang-panting untuk biaya pengadilan, biaya dia udah di penjara iya, keluarin uang iya, tiap bulan berapa? Tiap bulan
Dan kerusakannya narkoba itu luar biasa juga. Next ya. Nah ini, nah udah ya, kenakalan remaja tahun 2004 296 jiwa. Ini tentang narkoba ya, naik 12% dan penggunanya 15 sampai 24 tahun. Jadi tiap tahun naik. Di sini ada nggak teman-teman yang punya ini terindikasi, teman-teman ada yang tahu temen nih yang dia itu pakai kayak gitu? Hati-hati ya, jangan deketin, jangan coba-coba, beneran, jangan dicoba-coba ya. Lanjut, ini tantangannya, pokoknya tantangan kamu itu pergaulan, terus kemudian narkoba. Lanjut, next, apa nih? Lanjut ke slide ini, lanjut. Nah ini ya, pergaulan bebas. Ini tahun 2008 tadi saya udah kasih tahu ya, 2008. Seks bebas, pergaulan bebas. Jangan sampai yang paling rugi itu perempuan. Yang tantangannya ini pergaulan bebas. Adakah teman kamu yang gaulnya itu udah luar biasa? Udah pro lah dia gitu. Udah pro gitu. Ya ini tantangan. Dari mana awalnya? Dari mana awalnya? Kalian jangan pura-pura polos ya, gitu. Terhadap ini pasti ada dong teman kalian, ya kan? Ada, ada. Ya, temennya ada ya. Ada banyak yang sudah kelewat batas sampai booking kamar dan sebagainya juga ada. Ada nggak? Gang Doli tutup terus. Ini serius nih, serius ya. Tahu nggak tempat prostitusi itu pelajaran ya terbesar di Jawa? Di mana? Gang Doli. Nggak tahu Gang Doli. Gang Doli ya. Jadi mohon maaf ya, PSK atau mana PSK ya? PSK itu dari dia mulai remaja sampai nenek-nenek itu ada yang jadi PSK. Bayangin nenek-nenek. Ternyata diwawancarain tuh. Nenek masih menjadi PSK. Iya. Pelanggannya siapa? Pelanggannya siapa? Pelanggannya anak SD kelas 5 sampai kelas 6 SD. Jangan enggak lah. Ya. Tahu nggak? Akhirnya kenapa bayarnya berapa? Tapi Gang Doli udah ditutup ya. Udah ditutup. Bayarnya berapa? 1.000. Nih, akhirnya halo. Saya akhirnya gubernur saat itu, gubernur ya, nutup Gang Doli karena dia ternyata ada yang PSK itu langganannya anak kecil 5 sampai 6 SD bayarnya 1.000. Kalau saat ini nyawa saya sampai hilang karena menutup Gang Doli, saya rela. Ada Gang Doli ditutup kayak gitu ya. Tahun 2008 yang saya ngajar itu ya, saya ngajar di SMK STM Islam. Bayangin, Islam tiap pagi dia baca doa atau tiap pulang dia baca doa itu loh, apa? Allahumma Ini as'aluka. Inabaya, aku jadi lupa. Ya intinya doa belajar gitu ya. Allahumma haqqa warzuqna warina batila warzuqna tiba itu ya. Itu kan diminta untuk ya Allah jauhkan saya dari yang batil gitu ya, dari yang tidak baik. Tahun 2008 ternyata yang ke tempat PSK yang tadi nggak lulus itu ada hampir setengahnya. Jadi dia bukan sama pacarnya lagi, tapi ke tempatnya langsung. Nah, pantes nggak kalau
kalau dia nggak lulus? Kayak gitu. Itu tahun berapa? 2008. Ya, hati-hati, benar-benar ya, sama pergaulan bebas. Dan yang perempuan, hati-hati. Kalau kamu nggak mau, kuncinya ada di kamu juga. Kalau nggak mau, nggak akan. Kamu itu berharga, ya. Minta di picture atau apa-apa sama cowok, ya. Laki-laki itu ya gombal sebelum dia menikah. Kalau udah nikah, gombalnya hilang. Laki-laki, nih dia WA kamu nih. Perempuan itu kalahnya di mana? Telinga. Sama baca nih ceritanya baca nih. Masuk WA dari dia. Kamu gini. Berbunga-bunga dong, ya. Ternyata dia juga WA-in. Enggak cuma kamu, ada 5, ada dikit, kayak gitu. Itu camkan apa? Benerin omongan saya, percayain omongan saya. Ada sama saya gitu. Dia enggak sama siapa-siapa, dia enggak hubungan tanpa siapa-siapa. Tapi setiap perempuan digombalin itu ada. Atau itu masih penting ya, masih penting. Ada juga yang dia itu mau fisiknya kamu aja, ya. Kamu itu berharga, jangan sampai. Intinya di kalian, kalau kalian nggak mau nggak akan, ya, kayak gitu. Nah, yang laki-laki yang disuruh jaga pandangan siapa? Yang disuruh jaga pandangan itu bukan anak perempuan, ya, tapi anak laki, kayak gitu. Buktinya tadi umur kelas 5, kelas 6 SD kan nenek-nenek. Coba, ya, karena apa? Satu, ini benar ya. Satu, karena dia nggak jaga pandangan, karena dia sering nonton film porno. Beneran? Tahu nggak? Porno itu adiknya itu lebih candu. Jadi dia tuh kalau melihat pertama kali dia pengen lagi. Kalau dia pengen, dia nggak mau sama gambar, dia pengen sama model. Kalau modelnya mau nonton, dia ganti lagi sama manusia, nggak mau sama hewan. Ada di Bali, beneran. Itu karena kecanduan. Awalnya dari apa? Nonton duluan, kayak gitu, ya. Nah akhirnya, kayaknya udah perubahan nih yang ketemu. Benar, awalnya dari situ. Kenapa dia ke nenek-nenek? Karena dia melihat gambar, melihat video porno. Tetapi kalau kalian terjaga, semuanya terjaga. Satu, lihat ya. Kalau kalian melihat kambing sama daging kambing sama ada babi, kalian melihat babi itu enak nggak mau? Enak kan? Mual. Begitu juga kalau kamu terjaga pandangannya, kalau sama gambar-gambar yang seperti itu, semestinya kalian geli. Kalau kalian edik, kalau kalian itu candu, dari something wrong. Itu ada sesuatu yang salah sama kamu. Segera, ya. Karena itu candu. Ingat, itu candu, bukan ini ya. Itu candu. Dan kalau udah candu, itu kemana-mana. Kamu harus ke dokter, beneran loh. Kamu harus kenapa kan ke laki-laki? Karena banyaknya laki-laki yang kasusnya kayak gini. Ya, anak saya usia kelas 5 SD. Itu dia itu di menjelang ujian, dia nonton kayak gitu juga, dibungkus film komedi. Akhirnya kita lihat, ternyata ya banyak sekarang film porno yang dibungkus sama komedi. Saya sampai jam berapa nih? Ya, baik, lanjut ya. Jangan sampai pergaulan bebas. Lanjut, boleh nggak gaul? Boleh, tapi nggak bebas, tapi tidak bebas. Islam itu boleh gaul, segala yang dilarang itu pasti ada sesuatu, ya, pasti. Kasus pergaulan bebas di Indonesia 2024 itu 50
Nah ini udah tadi kehidupan pergaulan bebas di luar negeri. Jangan sampai, kenapa udah bebas, kan di legal ya, pergaulan bebas di luar negeri itu udah legal. Di Amerika jangan tanya ya, jangan tanya kalau dia suka sama suka, nggak apa-apa gitu ya, jangan tanya. Nah pengalaman saya balik lagi, saya tuh ke di Bangkok itu, jadi pergaulan bebas itu perempuan berdiri nih, di bawahnya ada harga gitu, dan itu bisa ditemui di tempat-tempat umum. Nah itu karena pergaulan bebas yang dilegalkan kayak gitu ya. Perempuan gak ada harganya sekali gitu ya, dia tuh berdiri dipajang kayak patung, itu nyata. Saya sama suami saya jalan, jadi ayo kita jalan ke sini deh, kata suami saya. Kemana? Kita kan nggak tahu ya, jalan ke, saya nggak mau nyebutin nama jalannya, tapi saya hafal, takut kalian ke sana. Jadi di situ dijual kecoa, makanannya ya, makanannya jadi kayak gitu ya, kecoa, belatung, belalang yang dikeringkan. Dan hiburannya itu ya tadi pergaulan bebas. Itu perempuan-perempuan seperti di etalase dia berdiri dan ada harganya. Saya bilang begini sama suami saya, kamu dapat ini dari mana sih? Saya bilang, kok bisa ya kita kesini? Saya bilang, saya dapat dari internet. Akhirnya kita cepet-cepet jalan. Kita juga nggak mau ditakdirin Allah meninggal di jalan itu. Maksudnya kan tahun 9 kayak gitu. Kok misalnya udah dipanggil-panggil, come here gitu. Saya juga dipanggil come here, masuk. Nah itu akibat apa? Akibat negara melegalkan pergaulan bebas. Alhamdulillah Indonesia enggak kayak gitu. Jangan sampai yang ada mual. Abis itu saya nggak mau makan dulu, nggak mau makan. Suami saya ngajak makan dulu. Saya mau nepi dulu, ngilangin rasa mual-mual saya karena lewatin jamnya. Itu di luar negeri ya. Next lagi. Nah ini kenakalannya ya, udah yang saya katakan tadi, udah dibahas lah tadi ya. Next. Nah tadi mau refleksi, tapi kayaknya nggak cukup, nanti aja ya. Nggak usah disebutin nama kamu siapa, tapi apa yang udah pernah kamu lakukan. Kan nggak ada yang tahu kecuali Allah, apalagi saya ya. Biar jadi, mau sekarang nggak? Boleh? Coba ada kertas nggak? Ada. Coba dong share dong ke yang laki-laki, refleksi, tulis kamu udah apa sih gitu. Dari tadi tantangan itu, sorry nih saya maaf Ustaz, saya ini kenakalan ya dikasih tahunya. Itu tantangan juga sebenarnya ya, tantangan bukan kenakalan ya. Bagi 4. Mungkin 5 menit ya. Kamu apa yang menurut kamu paling lah gitu. Tulis di kertas, Tulis di kertas, nggak usah ada nama, nggak usah pakai nama gitu ya. Boleh minta kertasnya. Buat yang cowok. Tapi nggak punya bolpen. Ini door prize ya. Iya. Ini juga tuh door prize. Ini banyak. Masya Allah. Si Wira masukin kacang hijau. None. Ini ya, jangan pakai nama ya. Bukannya nggak ada balonnya juga? Masih. Apa ya? Bagi ke belakang, bagi ke belakang. 5 menit ya. Saya kasih waktu. Jangan lama-lama ya. Nggak boleh tahu, temen kamu nggak boleh tahu. Ini kan rahasia kamu. Nggak boleh tahu ya.
dan kamu berjanjilah taubat nggak ngelakuin lagi, gitu ya. 5 menit dari sekarang. Ada pulpen. Kenapa? Nggak boleh lihat pasti. Oh iya. Noni yang kasih nama. Dia jujur itunya, yang jujur tulis satu aja. Korbannya kalau sudah jimin ke temennya, kalau sudah jimin ke temennya. Ya sudah kumpulin. Boleh dikumpulin ke panitia. Siapa yang sudah? Siapa yang belum? Aja boleh. Dikumpulin sini nggak apa-apa. Langsung aja. Mana? Pulpennya gantian. Ini. Apa? Sudah bolpennya? Sudah. Siapa yang belum bolpen nih, bolpen? Ayo, siapa yang belum? Banyak banget lagi. Nih, bolpen lagi. Aduh, Adi. Ini mana? Mana yang sudah? Mana yang udah lagi? Sudah, ayo. Siapa yang ingin bolpen lagi? Siapa yang sudah? Ini. Ada. Yang belum dikumpulin. Sudah semua? Itu bisa segera. Sudah ya? Sudah. Ya nggak apa-apa ya, pokoknya anak remaja udah bisa konsentrasi dengan nggak usah games itu dulu, bentar ya, karena lebih ini anggap aja ini adalah masa lalu kalian, ya. Anggap aja ini udah yang kalian lakukan, pernah lakukan. Allah itu maha pemaaf, ya. Allah itu maha pemaaf dan pemurah. Kalau ibu kalian baik banget sama kalian,
Nah ini kenapa menyimpang? Kenapa bisa menyimpang? Karena nggak ada peran keluarga. Siapa yang sebel sama ayah ibunya? Siapa yang keluarganya menurut kamu nggak ada ibu sama ayah, nggak ada banget buat saya? Gitu. Jangan sampai ya. Tapi orang tua, konsentrasi. Tapi dengerin ya. Tapi Rasulullah punya ayah dan ibu nggak? Punya. Tapi pas usia kalian ada nggak ayah ibunya? Ada. Jadi kalau misalkan yang ditakdirkan ayah ibunya nggak hadir, kalian masih ada Allah. Ya. Kenapa ini pertama ini? Jika orang tuanya terlalu ngekang, terlalu kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu dan sebagainya, yang ada kamu mau berontak, betul nggak? Ya, berontak. Ya. Tapi ada tapi. Kalau orang tuanya itu agak ngelarang dikit gitu ya, agak lurus, itu remaja, gue caper. Jadi serba salah sebenarnya nih sama anak remaja. Ya, gitu. Ya, kurang mendapat kasih sayang, bisa mencari kasih sayang dari orang lain. Lanjut, Pak. Jadi bisa jadi karena keluarga. Padahal keluarga itu diminta untuk kita diminta untuk melindungi kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya, lanjut, pergaulan dari teman. Ya, ini dari teman. Bersyukur kalau circle-nya itu bagus. Dulu kayaknya nih ya, circle saya itu kan teman saya 5 orang itu ya, 5 orang tadi, yang dia itu 3 orang ini nih kena pergaulan bebas. Buktinya apa? Nauzubillah ya. Alhamdulillah nih yang 2 nggak hamil, tapi yang 1 hamil. Kayak gitu. Jadi dia hamil di luar nikah, gitu. Ya. Padahal cantik. Yang 2 biasa aja saya. Maksudnya saya sama teman saya itu mereka tuh bertiga tamengnya kita. Jadi ke orang tuanya, kamu main sama siapa? Sama Citra, katanya gitu. Kamu mainnya perginya sama siapa? Sama Citra. Oke, kata orang tuanya. Jadi saya itu cuma dipakai alat gitu ya. Nah ternyata mungkin doa ibu saya, doa ayah saya itu full buat saya. Jadi saya enggak seperti mereka jadinya. Jadi kalau kalian punya orang tua yang sedikit-sedikit larang, sedikit-sedikit ingetin ke Allah, harus berbahagia. Lanjut, ini nih pergaulan ya. Kalau kamu tinggal di lingkungan orang baik, bisa jadi kamu akan menjadi nggak baik, gitu. Ya. Dan lanjut nih nggak usah karena waktunya udah. Karena yang kenapa menyimpang, kenapa ada tantangan tuh? Karena kamu sendiri yang milih. Hidup itu pilihan. Ya, life is a choice. Hidup itu pilihan. And every choice have a risk. Dan setiap pilihan ada resiko. Kalau kamu bergaul bebas, ada 2 kemungkinan, ya kan? Bisa jadi kamu jadi ayah beneran, ibu beneran. Mau? Nauzubillah, gitu ya, itu kan nauzubillah. Nih, ini salah satu kenakalan yang terjadi di Indonesia. Tantangannya tadi nih ya, kecelakaan di tahun 2013 yang dilakukan oleh seorang anak artis. Usianya berapa? 13 tahun. Menewaskan berapa? 7 orang. Ya, ternyata dia apa? Di tol. Dia dari puncak, habis pesta. 13 tahun pesta. Akhirnya dia di tol dengan kecepatan penuh. Dia mau validasi temennya. Lagi cepat penuh, dia ambil handphone, dia mau screenshot atau mau foto kecepatannya. Yang terjadi apa? Oleng mobilnya. Akhirnya nabrakin, kecelakaan beruntun menewaskan 7 orang. Dari siapa awalnya? Remaja yang 13 tahun ini. Mau ngapain dia? Mau nunjukin MI. Siapa? Saya. Oh, saya
ini bisa jago di balapan. Terjadi, dia milih itu resikonya gitu. Akhirnya apa? Orang tuanya menanggung seumur hidup 7 orang yang tewas ini, kedepannya anak-anaknya dibiayai. Gitu. Dan ini bisa nyata. Ya, jangan sampai kayak gitu. Coba-coba. Lanjut ya, lanjut. Ini jadi intinya gini. Kalau kamu berjiwa besar dan bisa memilih mana yang bagus dan mana yang enggak. Ini ada teman kamu nih nawarin sesuatu yang enggak bagus. Kuncinya ada di kamu. Kalau kamu bilang no, maka kamu enggak akan ke situ. Ngerti enggak? Kuncinya kamu. Ngerti? Ya? Kuncinya di kamu. Ya? Makanya nih di Islam enggak ada fase remaja. Adanya itu di psikologis. Di Islam nggak ada fase remaja. Ini ada ustaz juga nih, kalau salah tolong dikasih tahu ya. Ada tuh fase tufula 0 sampai 6 tahun, kalian udah. Terus ada mumayyiz 7 sampai 9 tahun. Ini SD. Persiapan dia mukallaf. Nah mukallaf itu balik. Jadi dia udah harus sholat, harus kewajibannya lain. Lanjut ya. Lanjut. Nah, agama yang minim, gitu ya. Kalau anak yang tahu agama, pasti insya Allah lulus. Next, lanjut ya, udah mau habis nih. Nah ini refleksinya bagi remaja, kalau udah balik, berarti dia harus sholat. Remaja yang udah ninggalin sholat, maka hukumannya sudah berdosa. Dosanya bukan ke ayah, bukan ke ibu lagi, tapi ke dia. Kalau kamu 13 tahun balik, 15 tahun kamu meninggal, misalnya, ayo, itu kamu dihukumi berdosa dan terus ditimbang oleh Allah. Apa? Mau nggak gitu? Serem. Ya intinya gitu. Kalau sudah balik, lanjut ya. Semua kewajiban itu tandanya Allah menyayangi kamu. Kalau kamu nggak kenal Allah di fase balik ini, satu, akan tambah stres, tambah galau, tambah emosi, nggak mampu kelola emosi. Apa biasa? DST dan seterusnya. Lanjut ya. Dan ini cara hindarinya. Cara hindarinya tadi ya, tahu aturan dan konsekuensi. Kalau saya pergaulan bebas, konsekuensinya apa? Kalau saya narkoba, konsekuensinya apa? Kalau saya tawuran, konsekuensinya apa? Harus dipahami ya. Lanjut, tahu ya, paham konsekuensinya. Nah, positif kayak gini nih. Kalau suka olahraga, ikut olahraga. Ya. Siapa anak basket? Boleh ajak temennya ya, latih. Siapa? Boleh. Ya, siapa yang punya keahlian silakan. Di Jakarta saya bilang ya, itu remajanya bukan di masjid-masjid lagi, tapi di klub-klub. Klub night, bukan klub night ya. Kalau dia suka memanah di klubin, kalau dia suka basket di klub basket, tapi dia nanti habis basket dia ngaji. Kita kayak gitu kalau di Jakarta. Lanjut, yang ketiga, konsultasi sama orang yang tepat. Kalau kamu punya problem, kan remaja punya problem, ya kan? Konsultasi, jangan diem aja. Kamu dibully, ada anak dibully, dia diem aja. Jangan sampai kayak gitu. Cerita, ya. Nggak akan ada yang tahu kamu dibully kalau kamu nggak cerita. Ya, ada yang dibully di sini, atau ada yang bully. Bully. Ya udah, ya. Bullying itu verbal or non-verbal. Jadi dia bullying, saya nggak mukul dia, nggak rendang dia, tapi kau bullying. Nih, apa? Ada artis Korea, itu dia artis loh. Dia itu nggak kuat bullying verbal dari netizen, itu bullying juga, kayak gitu. Jangan sampai ya. Nah, kalau kamu dibully gimana? Konsultasi, cerita. Jangan diem aja. Ya. Waktu itu katanya ada anak jonggol yang dibully. Di jonggol bukan sini. Ya, itu sampai kasusnya masuk ke pengadilan. Aduh, saya paling sebel
Allah 39 tahun ya. Kayak gitu pemuda ya, idealis satu sama apa? Sama apa? Prinsip apa? Agama. Mau ditawarin narkoba, kata agama nggak boleh, no. Mau ditawarin tantangan pergaulan bebas, kata agama nggak boleh, no. Ideal itu ya. Terus apa? Kritis dan berani ya. Nanya dulu nggak apa-apa, nanya terus, itu ciri pemuda. Terus kalau dia kenal Allah apa? Dia pengen tahu yang tinggi, bertanya tentang keislaman, itu ciri. Kalau dia kenal sama Allah. Yang keempat, optimis ya. Selalu ada masalah, pasti ada Allah, pasti ada jalan. Kalau dia ada masalah nyerah, itu bukan pemuda, bukan pemudi, tapi aki-aki. Ini. Lanjut, istiqomah, nama istiqomah. Ini lanjut ya, terakhir ya. Ini kalian mau tahu nih. Ada Muhammad Al-Fatih, usia 21 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Di sini ada yang 21. Nah, udah naklukin Konstantinopel. Yang kedua, Usama bin Zaid, usia 18 tahun memimpin perang besar. Keren nggak? Perang loh, perang. Yang ketiga, Zaid bin Thabit 13 tahun mampu menguasai bahasa Suryani dan hafal Quran. Keren ya. Attab bin Usaid diangkat sebagai gubernur. Ya. Terakhir, Muhammad Al-Qasim menaklukkan. Siapa ini ada? Baik ya, ini pemuda-pemuda hebat di zamannya. Ya. Pemuda-pemuda hebat. Nah, terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, ada 7 yang dinaungi pada hari kiamat. 7 loh. Hari kiamat dinaungi. Saya nggak baca 7-7-nya, tapi saya baca poin kedua. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Itu kalian. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya jawab. Saya mau dari saya dulu. Ada nggak yang bisa dapat insight? Insight itu yang kalian dapat. Yang cewek belum nih, perempuan nih. Perempuan dulu. Aduh. Laki-laki, perempuan. Tadi kan dijelasin pemuda gimana dan sebagainya, apa yang harus kamu lakukan gitu. Ada laki-laki, perempuan, ada yang berani. Tadi kan berani. Ada dari tadi dapat apa? Dari tadi dari jam 10 dapat apa? Ya, tapi jelasin ya semuanya. Yang jawab. Kalau saya bilang belum komplit. Apa tadi? Jadi apa yang kamu dapat gitu? Apa yang kamu dapat? Jadi kita remaja ini harus menjaga pergaulan supaya dia besar bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Gitu. Oke, boleh. Ada lagi nggak? Yang perempuan. Coba ini. Saya pilih semuanya bagus. Saya pilih yang terbaiknya. Ayo. Yang perempuan ya. Menghindari pergaulan. Itu yang perempuan. Ada yang perempuan. Yang perempuan gimana? Aku dapat sih kalau gimana masa-masa labil, makanya kita harus butuh banget bimbingan. Dalam yang perempuan satu lagi. Satu lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada? Ini yang laki-laki satu lagi.
harus mendekatkan diri kepada Allah. Iya, kita juga nggak boleh jauh dari agama. Itu aja sih. Ada lagi? Ada lagi nggak? Lagi? Tadi kita sudah lihat ya. Ada lagi nggak? Pilih siapa di antara tadi yang perempuan itu? Yang terakhir. Pilih. Milih di sini aja. Saya. Atau ini? Ya, milih. Biar milih, Bu. Milih. Maju. Pilih. Nah, itu. Bu. Pilih. Berarti aja pilih. Pilih. Nih, ayo pilih. Baju koko, amplop, apa sarung? Amplop. Oke, terima kasih Kak. Udah mungkin itu ya. Udah terima kasih perhatiannya. Mohon maaf ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya untuk laki-laki atau perempuan tentang materi yang disampaikan? Fahmi. Ada yang nanya. Malu. Yang nanya dapat hadiah. Enggak ada yang mau ikut. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Fahmi. Saya mau bertanya Kak, di sini kan remaja pada saat ini kan apa ya? Tentang ikut-ikutan dengan teman sebayanya maupun di media sosial ini. Menurut Kakak bagaimana sih cara menghadapi hal negatif seperti yang tadi disebutkan ayat tawuran, terus pergaulan bebas dan lain sebagainya, ikut-ikutan pada temannya maupun di media sosial sehingga hal tersebut bisa berpengaruh kepada keimanan kita. Terima kasih. Satu ya, selain kalian harus cerdas pilih lingkungan, ini kan tadi medsos ya. Satu, pemuda itu harus punya wawasan luas. Jadi mungkin nggak kalau dia pintar, wawasan luas, teman pergaulan dia itu di bawah standar dia. Mungkin nggak? Nggak ya, pasti dia nyampein level dong. Dan temennya itu pasti ngedeketinnya juga yang sejenis sama dia, maksudnya yang seimbang dengan dia. Terus yang kedua, kalau medsos ada yang namanya cerdas literasi medsos. Ya, cerdas literasi medsos. Kamu harus punya beberapa rambu-rambu. Kalau medsosnya begini, kamu tinggalin. Kalau menjurusnya ke pergaulan bebas, ya udah, nggak ada pilihan selain tinggalin medsos itu. Gitu. Kalau temennya komunitasnya nih, kan kita bisa baca arahnya kemana. Tadi kan keputusannya di kita, rambu terakhirnya itu di kita. Yes or no. Kalau kamu mau yes, berarti kamu masuk ke situ. Tapi kalau kamu udah ngasih no, berarti itu enggak. Gitu. Ya. Nah, pertama, ya kamu harus mengembangkan skill up kamu, kemampuan kamu, wawasan kamu. Caranya gimana? Boleh baca. Itu ngaruh banget. Baca tuh ngaruh. Kamu suka baca? Ya, kelihatan karena bertanya. Orang yang cerdas literasi, satu dia baca, yang kedua dia mencerna, yang ketiga dia menganalisis, yang keempat dia productivity dengan bertanya, dengan ya produk dari dia. Itu ya. Dapat nggak poinnya? Dapat ya? Dapat ya? Cerdas literasi medsos. Kamu yang baca medsos itu, kalau itu menjurusnya ke hal-hal yang kenakalan, kamu yang stop. Kalau enggak, kamu bakal nanti, gitu ya. Tapi kamu nggak akan mencapai cerdas literasi medsos itu. Literasi itu cerdas baca medsos, cerdas membaca. Kan di medsos banyak bacaan, gitu ya. Komen-komen netizen atau apa grup-grup dan sebagainya. Kan itu semua dalam bentuk bacaan kan, bacaan literat. Nah kalau kita ikuti semua, kita pusing. Kalau kita cerdas seperti itu, kita pilih. Kita yang punya tongnya. Kamu pilih, oh ini bagus, saya masukin kantong. Oh ini nggak bagus, saya buang di tong sampah. Ngerti? Gitu ya. Oke. Siapa tadi namanya? Fahmi. Fahmi. Ada lagi? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadlan. Izin bertanya, bagaimana jika kita sudah beriman dan beristiqomah kepada Allah, tetapi kita masih menjalankan pergaulan bebas seperti tawuran, terus seks bebas, minum-minuman. Solusi yang paling colok itu bagaimana? Gimana gitu ya? Satu, gimana nih kita udah sholat, kita udah istilahnya udah dekat sama Allah, tapi kok nggak ngefek ya? Kok nggak ngaruh ya? Gitu. Pertama itu periksa sholatnya. Kalau sholat kamu benar, kalau kata Rasulullah, ibaratnya orang itu membersihkan diri sehari 5 kali pakai air yang suci. Mungkin nggak ada kotoran. Mungkin nggak ada kotoran. Kalau sehari mandi 5 kali, ibaratnya masih ada tapi dikit-dikit, gitu ya. Nah, kalau udah sholat kayak gitu berarti periksa sholatnya untuk siapa? Apakah cuma ninggalin kewajiban aja? Kayak gitu. Tapi itu prosesnya panjang. Memang yang penting kamu sholat dulu aja. Sholat dulu, terus mendekat sama Allah dulu, gitu. Nanti Allah yang ngasih kamu jalan kebaikan dan kamu mampu memilih dan meninggalkan keburukan. Ngerti? Gitu. Ya. Jadi kalau udah sholat, it's good. Ya. Udah sholat, good. Pokoknya udah bagus. Terus gimana caranya supaya sholat itu ngefek? Dari mulai niatnya, niat sampai gerakan-gerakannya. Jangankan kamu, seusia saya, semua ini bapak-bapak juga terus memperbaharui niat, gitu. Supaya apa? Supaya bisa berefek di kehidupan kita. Dapat benang mereka? Oke. Udah, cukup ya. Ini yang bertanya. Fadlan, ayo. Pilih yang mana? Fahmi dulu. Fahmi, Pak Fadlan, silakan maju ngambil hadiah. Pilih. Ada 2 pilihan. Amplop apa barang? Ya, Amplop apa barang? Yang mana kamu pilih sendiri? Ambil. Amplop. Amplop juga. Terima kasih kepada anak-anakku semua. Ya udah ya. Terima kasih. Nah, sebenarnya saya sediakan untuk 3 orang. Saya udah janji soalnya. Ya, tadi baru 2 kan. Saya pilih 1 lagi. Yang cewek. Iya, yang cewek. Ya cewek mungkin bagian Yang tadi bertanya oleh saya. Yang Fahmi boleh, yang cewek boleh ambil ini. Yang di sini. Kalau saya suka pertanyaan karena berarti dia memproduksi. Kamu boleh kembali lagi Fahmi. Fahmi, saudara Fahmi, salam hadiah dari Kak. Pertanyaan. Yang kakak silakan ini Kak. Nah, yang perempuan. Silakan pilih. Pilih mukena, sarung. Ya, duit ya. Nah, selanjutnya yang perempuan, ya. Siapa yang di Ramadan ini tilawahnya udah berapa juznya hari keberapa nih? Berapa Ramadan? 9 ya? Ada 9 juz. Perempuan ada 7 juz. Ada siapa? Kakak berapa? 15. Wah, tepuk tangan dong, 15 juz. Ini contoh pemuda hebat nih. Silakan kakak ambil. Namanya siapa? Namanya siapa kak? Ini kakak pilih kak. Mukena ada mukena. Ada mukena. Oh, ini mukena nih kak. Yang mana kak? Yang mana? Ya mukena. Amplop apa mukena? Mukena. Namanya siapa? Namanya siapa? Aisyah. Coba denger lagi biar ke ini ya. Berapa juz udah sekarang ya? Alhamdulillah udah 15 juz. 15 juz, masya Allah. Terima kasih Aisyah.
ngindarin tantangan yang tidak baik itu? Ada? Ayo siapa yang berani? Ada? Solusinya. Paris, bro, Paris. Ayo, Ayo, 7 jari. tunjuk. Ada Siapa? hadiahnya. Ada hadiah? Ada. Siapa? Solusinya supaya kita bisa. Apa? Silakan. Ayo. Satu aja solusinya dari 3, satu aja. Silakan Kak. Silakan Kak. Mau yang mana? Maju ke depan. Maju. Grace Hidayah namanya. Namanya Silakan siapa? maju. Maju Kak. Maju. Ini ada apa nih? Ada mukena, ada amplop nih. Ampau. Iya,